TF derajat yang berarti titik beku pelarut murni jika air TF derajat sama dengan 0 derajat Celcius. I adalah faktor Van Hoff. Yang keempat adalah kenaikan titik didih. Definisi dari kenaikan titik didih adalah kenaikan suhu didih karena adanya zat terlarut, itu terbentuknya larutan. Kenaikan titik didih terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah menguap, adalah proses perubahan dari cair menjadi gas yang terjadi pada permukaan zat cair. Yang kedua adalah mendidih, yaitu proses penguapan di seluruh permukaan zat cair akibat dari kenaikan suhu, di mana adanya zat terlarut dalam larutan akan menghalangi molekul-molekul air untuk menguap, sehingga perlu suhu yang lebih panas untuk mendidih. Yang selanjutnya ada rumus kenaikan titik didih. Ada rumus kenaikan titik didih larutan non-elektrolit dan ada rumus kenaikan titik didih larutan elektrolit. Yang pertama adalah rumus kenaikan titik didih larutan non-elektrolit. Itu rumusnya ada delta TB sama dengan M dikali KB atau TB sama dengan TB derajat pelarut ditambah delta TB, di mana delta TB sama dengan kenaikan titik didih, M adalah molaritas larutan, KB itu sama dengan konstanta didih pelarut. Jika air KB sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal, TB adalah titik didih larutan, dan TB derajat pelarut yaitu titik didih pelarut murni jika air TB derajat sama dengan 100 derajat Celcius. Yang kedua adalah rumus kenaikan titik didih larutan elektrolit, di mana ada delta TB sama dengan M dikali KB dikali I, dan bisa juga menggunakan rumus TB sama dengan TB derajat pelarut ditambah delta TB, di mana delta TB sama dengan kenaikan titik didih, M adalah molalitas larutan, KB adalah konstanta didih pelarut jika air KB sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal, TB adalah titik didih larutan, TB derajat pelarut yaitu titik didih pelarut murni jika air TB derajat sama dengan 100 derajat Celcius, dan I adalah faktor Van Hoff. Yang kelima adalah penurunan tekanan uap. Definisi dari penurunan tekanan uap adalah di mana penurunan tekanan uap pelarut murni karena adanya partikel zat terlarut. Dalam penurunan tekanan uap terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menguap, yaitu proses perubahan dari cair menjadi gas yang terjadi pada permukaan zat cair. Yang kedua adalah tekanan uap, yaitu tekanan parsial saat terjadi kesetimbangan dinamis antara fase cair dan gas. Sehingga ada dua. Ingat, dalam penurunan tekanan uap ada menguap dan tekanan uap. Yang selanjutnya ada rumus penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit, di mana rumusnya adalah delta P sama dengan P derajat dikali X terlarut. Bisa juga menggunakan P sama dengan P derajat dikurang delta P, di mana delta P sama dengan itu penurunan tekanan uap, P derajat adalah tekanan uap pelarut murni, X terlarut adalah fraksi mol zat terlarut, P merupakan tekanan uap larutan. Dan yang kedua adalah rumus penurunan tekanan uap larutan elektrolit, di mana delta P sama dengan P derajat dikali X terlarut, atau P sama dengan P derajat dikurang delta P, di mana delta P sama dengan penurunan tekanan uap, P derajat adalah tekanan uap larut murni, X terlarut yaitu fraksi mol zat terlarut, dan P adalah tekanan uap larutan. Dan yang keenam adalah osmosis dan tekanan osmotik. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari osmosis dan tekanan osmotik. Definisi dari osmosis adalah pergerakan molekul pelarut melalui membran semipermeabel dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Dan yang kedua, ada definisi tekanan osmotik, yaitu tekanan zat cair untuk melakukan osmosis hingga terjadi keadaan setimbang atau isotonis. Dan yang selanjutnya ada rumus tekanan osmotik larutan non-elektrolit, yaitu V sama dengan M dikali R dikali T, di mana V itu sama dengan tekanan osmotik, M sama dengan konsentrasi larutan, T sama dengan temperatur. Dan di sini saya memberikan informasi bahwa penghitungan tekanan osmotik pada larutan non-elektrolit tidak dilibatkan faktor Van Hoff dalam
tekanan osmotik larutan non-elektrolit tidak dilibatkan faktor Van Hoff. Ingat ya teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah rumus tekanan osmotik larutan elektrolit. Rumusnya adalah V sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Di mana V adalah tekanan osmotik, M adalah konsentrasi larutan, T adalah temperatur, I adalah faktor Van Hoff. Dan ingat, pada larutan elektrolit, jumlah total partikel zat terlarut yang ada dalam larutan akan lebih banyak daripada molekul yang terlarut. Dikarenakan zat terlarut tersebut terurai atau terdisosiasi menjadi ion-ion. Jadi, yang selanjutnya adalah penghitungan tekanan osmosis atau osmotik pada larutan elektrolit melibatkan faktor Van Hoff atau I. Di sini kita bisa lihat dari keterlibatan faktor Van Hoff di rumus tersebut dengan menggunakan I. Berarti dalam tekanan osmotik larutan elektrolit dia menggunakan faktor Van Hoff. Dan daripada itu juga, di sini kita bisa melihat ilustrasi yang telah saya sediakan, di mana sisi yang sebelumnya pekat akan lebih tinggi karena mendapatkan tambahan H2O. Sedangkan sisi yang sebelumnya encer akan lebih rendah karena kehilangan molekul-molekul H2O. Dan jika kalian bertanya, membran semipermeabel itu yang mana? Membran semipermeabel itu yang ditandai dengan garis-garis putus-putus ini. Itulah yang dinamakan dengan membran semipermeabel. Yang selanjutnya adalah grafik PT. Dan di sini saya akan menyampaikan definisi atau pengertian grafik PT. Grafik PT adalah grafik yang menyatakan hubungan antara suhu dan tekanan dengan fase zat, yaitu padat, cair, dan gas. Dan dalam grafik PT dikenal juga dengan titik triple. Titik triple itu adalah titik di mana suatu zat berada dalam kesetimbangan 3 fase pada suhu dan tekanan tertentu. Di sini saya menyampaikan dan memberikan kalian grafik PT air murni versus larutan. Di sini kita bisa melihat bahwa garis B ke C disebut garis didih karena merupakan perubahan fase cair ke gas. Yang selanjutnya adalah garis B ke D disebut garis beku, merupakan perubahan fase cair ke padat. Dan selanjutnya itulah garis A ke B disebut garis sublimasi, merupakan perubahan fase padat ke gas. Dan yang kedua itu titik B itu merupakan titik triple karena merupakan perpotongan antara garis didih, garis beku, dan garis sublimasi. Dan yang kedelapan itu adalah aplikasi sifat koligatif larutan, di mana aplikasi sifat koligatif larutan pada kehidupan sehari-hari bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah penurunan titik beku. Aplikasi seperti apa? Yang pertama, yaitu mencairkan salju dengan menaburkan urea. Yang kedua, penambahan garam pada es batu sehingga temperatur di sekitar adonan es putar dapat diturunkan lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Yang kedua, itu adalah penurunan tekanan uap. Seperti fenomena laut mati atau Dead Sea adalah contoh terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Yang ketiga adalah kenaikan titik didih, yaitu penambahan etilen glikol pada air radiator. Yang kedua adalah proses distilasi bertingkat. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik, yaitu seperti membunuh lintah dengan menaburkan garam pada tubuhnya. Yang kedua, desalinasi air laut. Yang ketiga, peristiwa cuci darah atau proses dialisis. Yang keempat, pengawetan makanan, misalnya pengasinan ikan. Baiklah, terima kasih atas perhatian kepada teman-teman kalian semua yang telah menyaksikan video saya pada saat ini. Semoga presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.